Sejatinya, wanita tidak banyak akan menjadi berbahaya bagimu secara fisik. Fisikmu itu lebih kuat dan lebih banyak pria yang berbahaya. Dan Anda tahu ini, kaum kalian sendiri yang berperang ya kan? Tapi secara emosional, lain lagi ceritanya. Halo, selamat datang di loveclinic.co.id. Saya membantu pasangan Indonesia, terutama pria, untuk membangun kembali hubungan mereka dengan lebih sadar, dengan pengetahuan dan skill hubungan. Please subscribe dan nyalakan bel notifikasi agar tidak ketinggalan konten informatif selanjutnya. Private coaching, masterclass, dan program terapi hubungan juga ada secara privat dan juga grup. Jadi klik link di deskripsi di bawah bila Anda tertarik untuk sesi-sesi tersebut. Berikut adalah 4 tipe perempuan yang bisa menjadi potensial untuk menjadi ancaman kesehatan mentalmu. Bila kalian menemukan wanita-wanita seperti yang akan saya sebutkan ini, mereka memang punya masa kecil yang kelam atau bimbingan yang tidak tepat, seperti kebanyakan orang sebenarnya. Tetapi apa yang kita lihat sekarang ini pertanyaannya, apakah bisa Anda menerima dan apakah Anda mau mengadopsi sebuah proyek? Ketahuilah bahwa ini bukan mutlak, dalam artian wanita itu secara umum akan lebih terbuka pada perubahan bila itu menguntungkan hubungan mereka. Karena perempuan itu umumnya relationship oriented, di mana dia lebih berkomitmen pada komitmen karena dia mendambakan hubungan yang sehat. Tetapi ini bukan jaminan 100% karena ilmu kemanusiaan dan psikologi itu tidak ada yang mutlak. Saya tidak menutup kemungkinan bahwa dia bisa mengikuti saran Anda untuk menyembuhkan dirinya sendiri bila Anda dapat memimpin hubungan tersebut dalam kedewasaan dan dapat memberikan keamanan emosional baginya untuk bisa terinspirasi untuk memulai proses healingnya sendiri. Hal-hal yang penting bagi kalian seperti harta dan tahta itu tidak seperti intimasi yang didambakan oleh wanita. Harta dan tahta itu sebenarnya kalau kita mau jujur kan bagus-bagusan di depan pria lain kan. Tapi kalau untuk wanita rata-rata mereka lebih peduli yang penting kita dekat dan intim dan hidup kita cukup kaya, itu bonus. Kalau kamu bisa mendapatkan kepercayaan dan keamanan emosional dengan wanita, dengan skill dan mindset yang diperlukan, wanita yang kamu anggap standarnya terlalu tinggi pun tidak akan menjadi masalah buatmu. Dan dia akan melewati naik turunnya kehidupan bersamamu kalau kamu bisa membangun intimasi itu dengannya untuk kurun waktu yang panjang. Kecuali kamu memang ingin beli wanita ya, tapi ya wanita yang bisa dibeli itu kan kalau abang ada duit cinta, kalau abang nggak ada duit tak sayang. Jadi itu pilihanmu sendiri. Kamu mau teman hidup atau kamu mau beli saja. Karena saya tidak pungkiri yang bisa dibeli itu banyak. Tapi hatinya belum tentu kamu bisa dapatkan. Tidak semua hal bisa dibeli dengan uang. Dan berlawanan dengan apa yang kamu lihat di sosial media mengenai pria dilahirkan seorang pemimpin, itu saya rasa tidak benar secara antropologi yang bisa jadi bahasan lain, dan wanita lebih punya otak yang terbentuk untuk collaborative leadership. Mungkin karena dari main rumah-rumahan dulu kecilnya dan relationship orientationnya sejak kecil, jadi leadership dalam rumah tangga itu sesuatu yang harus dipelajari dulu sebenarnya bagi kebanyakan pria. Tidak semua pria dilahirkan seorang leader atau diajari keluarganya leadership dan emotional intelligence. Jadi disinilah saya membantu kalian untuk bisa mendapatkan intimasi yang saya tahu kalian juga inginkan, tapi clueless caranya gimana atau rasanya itu seperti apa. Klien saya banyak prianya kok, saya paham karena pertanyaannya sering begini, bagaimana cara memenuhi batin istri? Apalagi di budaya kita model leadershipnya itu kan model yang ngebos-ngebosin perintah-perintah. Jadi mungkin ada suatu kesalahpahaman di situ. Yang dimaksud perempuan yang maunya kalian itu nurut, itu dia bukan akan nurut dengan kamu secara paksa atau dengan permainan logika. Dia akan menurut kamu, itu adalah suatu permainan emosional. Tapi itu juga pembahasan lain, kita jelaskan tipe wanita ini dulu. Gadis yang harus diselamatkan. Apakah dia tanpa henti berbicara tentang hubungan-hubungan negatif dalam hidupnya? Teman-teman yang mungkin mengkhianatinya? Pacar masa lalu yang telah berselingkuh atau mengecewakannya dalam beberapa hal dengan cara tertentu yang polanya sama?
Apakah dia cenderung membagi orang ke dalam dua kategori, yaitu baik dan buruk? Berhati-hatilah, Anda mungkin pada awalnya akan menjadi penyelamatnya, karena pria cenderung ingin menjadi penyelamat. Makanya film superhero kan laris ya. Tapi pada akhirnya Anda mungkin akan bergabung dengan daftar orang jahatnya. Apakah dia memikirkan penyakit fisik, trauma pribadi, atau kesengsaraan keluarga? Dalam perjalanan Anda berkencan dan mengenal satu sama lain, Anda akan berbagi sejarah pribadi Anda kan biasanya. Dan sebagian besar sejarah pribadi pasti mencakup beberapa hal yang menyakitkan. Namun pertanyaannya adalah, apakah dia mendapatkan identitasnya tersebut dari traumanya? Apakah dia tampaknya menikmati peran menjadi korban? Atau apakah dia berbicara tentang apa yang telah dia pelajari dari kesalahan masa lalu, atau sakit hatinya, atau traumanya? Jadi apakah dia fokus pada peran korbannya atau di pelajarannya? Ada perbedaan besar di antara kedua hal tersebut. Jika dia merasa bahwa semua orang dalam hidupnya telah mengecewakannya, maka kamu bisa menjadi nama berikutnya di daftar tersebut, dan mungkin saja itu juga artinya ada yang tidak benar sama kamu juga. Saya tidak menutup kemungkinan tersebut. Kenyataannya pula, banyak pria yang memang bermasalah secara emosional, sehingga Anda juga pahami bila terkadang ada kasus bahwa dia memang belum menemukan pria yang tepat baginya. Tidak peduli sebagaimana tulusnya dia, karena memang mungkin dia terlalu tulus. Bedanya apakah dia bisa menerima bagian tanggung jawab atas tidak berjalannya hubungan itu dari dirinya dan bisa keluar dari pengalaman tersebut sebagai seorang pemenang dengan mempelajari dirinya sendiri, atau apakah dia terdengar seperti mengulang-ulang pattern yang sama. Misalnya yang pertama diselingkuhi, yang kedua diselingkuhi, lagi yang ketiga dia selingkuh. Hati-hati dengan yang selalu mengulang pattern yang sama, artinya dia belum introspeksi. Princess, apakah dia menampilkan dirinya seolah-olah dia berada di atas orang lain? Apakah dia memperlakukan orang lain dengan buruk, misalnya ya pelayan, ART, customer service, orang nggak dikenal, dan bertindak seolah-olah orang-orang tersebut berada di bawahnya dalam hal kelas, status, ataupun nilai. Jika demikian, Anda mungkin memiliki seorang princess di tangan Anda. Princess jarang mengucapkan terima kasih ketika Anda membukakan pintu atau mungkin menarik kursi untuk dia. Mereka sering menuntut Anda menghabiskan banyak uang untuk menunjukkan bahwa Anda peduli. Seorang princess akan sering memiliki ekspektasi finansial yang muluk terhadap Anda. Anda mungkin menjadi pangerannya pada awalnya, tetapi pada akhirnya Anda akan menemukan diri Anda berada di jajaran semua bawahannya yang lain. Dia tidak memiliki empati dan kesopanan, dan dia akan merendahkan orang lain untuk merasa lebih baik tentang dirinya sendiri. Lalu nanti dia tanya sama orang lain, apakah kamu tahu saya ini siapa? Saya tahu ada dari kalian ingin memperlakukan wanita kalian seperti ratu dan putri karena kalian ingin dia senang. Dan itu tidak apa-apa kalau ada timbal baliknya. Tapi tipe ini tidak akan buatkan kamu secangkir teh maupun kopi setelah kamu mencukupi semua kebutuhan materinya. Dan kamu harus paham bahwa perempuan juga punya kebutuhan batin. Saya tahu dengan memenuhi dia secara fisik itu membuatmu merasa berpower, and that's okay. Saya tahu ada pria yang bilang dia tidak keberatan, tapi ini dengan catatan kamu memang bisa memenuhi batinnya. Ingat, dengan wanita fokus batinnya dulu, yang justru kalian butuh arahan di sini, karena sebagian dari kalian suka bilang suka hilang rasa. Apalagi kalau kalian dari keluarga yang dimana kalian sudah dalam kondisi keras dari kecil ya. Uang itu kalau kamu setidaknya waktu mulai keadaannya cukup, atau kamu mulai dari nol sama dia. Kalau kamu sama dia itu komunikasinya lancar dan kamu nggak malas, naik turunnya finansial itu dia akan arungi bersamamu, dan kamu sendiri juga tahu intimasi yang dalam itu seperti apa. Kompetitif. Apakah dia memimpin pembicaraan itu dengan segala kesuksesannya? Apakah kata-kata pertama yang keluar dari mulutnya itu selalu tentang penaklukan atau pencapaian dan kesuksesan lainnya? Dan apakah dia jarang menunjukkan ketertarikan pada Anda? Apakah dia mencoba untuk mengungguli Anda ataupun orang lain di sekitarnya? Si kompetitif
Dia sering akan membagi cerita yang dia anggap lebih unggul daripada cerita Anda. Misalkan Anda bilang, kakiku bengkak habis jatuh ke got. Dia akan cerita bagaimana dulu kaki dia patah karena jatuh dari atap, itu lebih parah. Kalau ada orang yang cerita X, dia balas dengan dia sendiri seperti apa yang lebih-lebih. Dia akan menggoda orang lain untuk membuat Anda cemburu, supaya Anda tahu betapa beruntungnya Anda bersama dia. Tipe karakter orang ini senang dengan kesalahan orang lain, suka menggosipin kekurangan orang lain, suka membanding-bandingkan. Dia suka mengendalikan orang lain, ngebosin orang lain, mengkritik hal-hal kecil dengan terlalu sering. Berada di sekitar tipe orang seperti ini tuh tidak menyenangkan, bahkan bagi kita perempuan sendiri. Ratu drama. Apakah drama dan kekacauan tampaknya mengikuti dia? Apakah hidupnya adalah serangkaian masalah satu demi satu dan dia melihat Anda untuk memperbaikinya semua? Apakah setiap hari ada krisis baru? Kebanyakan orang menginginkan seorang pasangan, bukan sebuah proyek, tetapi beberapa pria menemukan diri mereka ditarik ke dalam kekacauan yang berputar-putar yang mengelilingi drama queen. Ada aja pokoknya, dia kehabisan bensin malam-malam, terkunci di luar rumah, dan tidak ada habisnya drama dengan mantan dan teman-temannya. Dia kemungkinan ada posesifnya, dia kemungkinan orangnya lengket. Tapi bila itu sesuatu yang bisa kamu terima, that's okay. Sekali lagi, kalian sebagai pemimpin memiliki peran yang sangat besar. Perempuan secara natural emosinya naik turun sesuai jadwalnya, tapi dia ini sangat labil. Dia mungkin juga memiliki masalah narkoba ataupun alkohol. Apakah dia minum lebih dari 2 atau 3 minuman dalam satu malam? Apakah pupil matanya mungkin terlalu besar atau terlalu kecil yang merupakan tanda-tanda potensi penggunaan narkoba? Apakah dia menolak untuk makan dan badannya kurus kering? Dapatkah dia bersenang-senang jika tidak melibatkan minum atau pesta-pesta di klub? Drama Queen adalah proyek yang berat. Apakah Anda bersedia menerimanya apa adanya jika tidak ada yang berubah? Mungkin Anda dalam fase bersenang-senang saat ini dan menemukan wanita seperti ini. Mungkin Anda belum siap untuk hubungan yang dewasa. And you know what? No judgment. Maybe she wants to have fun too. Or so she thinks until she has feelings for you. Dan akhirnya menjadi drama lagi. Daftar ini hanyalah sebuah pedoman umum yang bisa digunakan untuk memilih pasangan. Ada beberapa ciri yang merupakan indikasi dari gangguan kepribadian dan mungkin ada garis tipis antara menjadi gadis yang harus diselamatkan dan memiliki diagnosis borderline personality disorder atau menjadi seorang putri dan memiliki diagnosis klinis NPD atau antara menjadi drama queen dan memiliki masalah penyalahgunaan obat-obatan atau alkohol yang serius. Wanita umumnya lebih introspektif, tetapi 3 ini adalah yang paling sulit untuk mau berubah karena inti emosional di dalam dirinya ini terlalu rusak. Dan ingat, tugasmu bukanlah memberitahu perempuan apa yang bisa dan tidak bisa dia lakukan, selayaknya kamu tidak ingin diperlakukan seperti itu. Kalau kamu menyuruh-nyuruh seseorang, siapa saja bisa. Tugasmu adalah mencari seseorang yang berbagi nilai-nilai dan kepercayaan yang sama denganmu dan tidak berusaha merubah seseorang. Begitu pula wanita juga punya tugas yang sama saat kalian mencari pasangan. Tugasmu adalah melihat ke adaptability dirimu sendiri terhadap perubahan eksternal yang cepat dan di luar kontrolmu. Ini Coach Surfi dan terima kasih telah menonton. Klik link di deskripsi untuk konsultasi dan subscribe untuk video-video selanjutnya mengenai hubungan dan cinta. Itu akan membuat saya senang dan semakin bersemangat untuk mengedukasi masyarakat kita. Saya juga sertakan link Patreon. Saya sangat menghargai dukungan dan support Anda semua. See you next video.